Hai Sobat Trip, selamat datang kembali di KG Trip Channel. Saat mendaki gunung, mungkin saja Sobat Trip pernah melihat atau bahkan pernah mengalami kondisi yang berbahaya. Nah, kali ini kami akan sedikit berbagi dengan Sobat Trip tentang jenis-jenis SOS ketika dalam keadaan darurat yang bisa Sobat Trip gunakan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng agar Sobat Trip mendapat informasi terbaru dari kami. Baiklah, tidak perlu menunggu lama. Ini dia jenis-jenis SOS saat dalam keadaan darurat. Yang pertama, sinyal api. Jika hari telah gelap, api adalah sinyal visual yang sangat efektif. Buatlah 3 api unggun yang membentuk segitiga atau pada sebuah garis lurus, masing-masing 25 meter jaraknya antar api. Bentuk ini adalah sinyal internasional yang menandakan bahwa seseorang yang membuat api unggun tersebut sedang mengalami kesulitan. Namun, bila kalian sendiri, menjaga 3 api tentu adalah hal yang cukup sulit. Jadi, cukup gunakan 1 sinyal api saja, kemudian dijaga dengan baik. Yang kedua, sinyal asap. Jika kalian tersesat saat di siang hari, buatlah asap untuk menarik perhatian. Buatlah warna kepulan asap yang kontras dengan latar di sekitarmu. Misalnya, kalian sedang di tanah lapang yang berwarna gelap. Buatlah asap putih dengan membakar sebagian dedaunan hijau, lumut, atau tambahkan sedikit air karena bahan-bahan ini akan memproduksi asap putih. Namun jika kalian berada di tempat yang terang, buatlah asap gelap dengan menggunakan karet, plastik, atau pakaian. Tetapi perlu Sobat Trip ingat, sinyal asap hanya efektif saat cuaca sedang tidak hujan atau sedang tidak diterpa angin yang kencang. Yang ketiga, sinyal cermin. Penggunaan sinyal cermin dalam SOS sangat efektif digunakan pada siang hari. Jika kalian tidak memiliki cermin, carilah benda-benda yang memiliki refleks terhadap cahaya matahari seperti kaleng soda, sabuk yang mengkilat, atau benda-benda lain yang serupa. Perhatikan di mana matahari berada dan pesawat penyelamat berada. Pastikan pantulan yang dibuat cermin mengarah kepada pesawat. Yang keempat, sinyal suara. Selain berteriak meminta pertolongan, sinyal suara yang umumnya digunakan dalam keadaan darurat lain adalah dengan menggunakan peluit. Selain lebih keras, peluit dapat terdengar hingga jarak 1,6 km. Dalam keadaan darurat, gunakan sandi Morse dalam meniup peluit untuk memberi sinyal SOS kepada tim penyelamat, yaitu 3 bunyi pendek, 3 bunyi panjang, dan 3 bunyi pendek lagi. Sinyal ini telah disepakati oleh berbagai perjanjian internasional perihal keadaan darurat. Selanjutnya, sinyal cahaya. Lampu senter selain berguna untuk menerangi jalan, dapat pula digunakan dalam kondisi darurat. Jika kalian tersesat, gunakan lampu senter untuk mengirim sinyal SOS. Caranya dengan mengedipkan lampu senter sebanyak 60 kali per menit. Dengan mengedipkan sejumlah itu berarti menandakan bahwa kalian memang membutuhkan bantuan. Yang keenam,
Sinyal kain. Pada keadaan yang tidak diinginkan seperti tersesat, kain sangat berguna adanya. Kalian dapat menggunakan kain dengan warna yang kontras dengan lingkungan kalian atau warna yang kontras dengan pohon. Kenapa dengan pohon? Karena kalian harus meletakkan kain berwarna kontras tersebut di atas pohon jika di sekitar banyak pohon ya. Atau letakkan pada tanah lapang yang terlihat dengan jelas sehingga tim penyelamat udara akan segera mengetahui keberadaan kalian. Selain itu, kalian juga dapat meninggalkan jejak dengan merobek sedikit kain dan mengikatnya pada batang pohon. Ini berguna bila tim pencarian darat sedang mencari kalian. Dan yang terakhir, sinyal alam. Jika kalian tidak memiliki cara lain, kalian dapat menggunakan benda-benda alam untuk membuat ataupun mengirimkan sinyal yang dapat dilihat melalui udara. Buatlah gundukan menggunakan tanah, dedaunan, batu-batu, atau apapun sehingga membuat bayangan. Gundukan ini menandakan bahwa ada seseorang di sana sehingga tim penyelamat akan mengerti dan bayangan pada gundukan itu memberikan sinyal yang terlihat lebih besar. Buatlah gundukan yang melintang utara selatan untuk mendapatkan fungsi bayangan dari matahari secara maksimal karena peredaran matahari adalah dari timur ke barat. Nah Sobat Trip, pastikan untuk selalu mengingat jenis-jenis SOS ini agar ketika Sobat Trip mendapatkan kendala saat mendaki gunung, tanda-tanda ini bisa Sobat Trip terapkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share konten ini agar bermanfaat bagi banyak orang.